Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Sungguh Allah itu penuh kuasa dan maha baik. Puji syukur, kita adalah bagian dari ciptaannya yang diampuni, dipelihara, dan dikasihinya hingga kini. Pagi ini kita merenungkan firman Tuhan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, jika Anda makan di suatu restoran atau tempat makan biasa, di mana tempat itu banyak dikunjungi, lihatlah di temboknya. Suka ada komentar tentang makanan di tempat itu, disertai foto atau tanda tangan orang-orang terkenal ditempel di temboknya. Pengunjung di restoran itu sedikit banyak akan bangga, sebab dia memiliki selera makan yang sama dengan orang-orang terkenal tersebut. Meski komentar mereka belum tentu benar, karena mereka bukan tester makanan jempolan. Bagaimanapun, manusia itu boleh dikatakan makhluk peniru. Apa yang dilakukan orang lain, itu juga yang kemudian dilakukannya. Pada waktu seseorang masih kecil, orang tualah yang menjadi contoh peniruannya. Tidak heran, sebuah keluarga yang punya anak kecil perempuan suka menemukan lipstik ibunya cepat habis, lantaran anak perempuan itu mencoba-coba memakai gincu ibunya. Tidak hanya masa kecil, sudah besar dan dewasa pun, sifat peniru itu tetap melekat. Ketika dewasa, tentu saja tidak hanya orang tua yang ditiru dan diikuti, melainkan orang lain juga. Mereka yang suka ditiru adalah guru, pemimpin masyarakat, tokoh agama, selebritis, dan banyak lagi yang lain. Ditiru mulai cara bicara, busana yang dipakai, cara bertindak, sampai selera makan mereka. Dalam meniru atau tindakan imitasi, ada yang berkaitan dengan hal benar. Sayangnya, ada juga peniruan dengan hal yang keliru. Saudaraku, firman Tuhan meminta kita untuk menunjukkan keperbedaan. Berbeda dalam identitas dan tujuan hidup kita. Tentang apa gerangan? Tepatnya, orang Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus tidak serupa, tapi berbeda dengan dunia. Dunia yang dimaksud adalah masyarakat manusia yang standar, kebiasaan, dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, sebagai orang percaya, kita tidak hanya tahu meniru, kita pun bisa menolak atas hal yang menurut akal budi kita bertentangan dengan kehendak Allah. Kita bukan orang Kristen yang latah, cuma mengikuti apapun yang diperbuat orang lain.
kita punya pendirian. Mana yang harus ditiru dan mana yang harus ditolak. Dibimbing budi yang dikuasai Roh Kudus, kita bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Sehingga kita bersikap, berperilaku, dan bermental sesuai keimanan kita. Jika tidak demikian, apa artinya jadi orang Kristen? Sedangkan gaya hidupnya tidak memperlihatkan perubahan dan perbedaan. Tentu, menyandang panggilan untuk berbeda dengan lingkungan tidak mudah. Kita bisa diasingkan, dianggap aneh, tidak nyaman. Pihak lain menatap kita dengan ekspresi kurang senang. Saudaraku, kita ditantang. Apa artinya kita menjadi orang Kristen jika hidup kita tidak berbeda? Apa artinya orang lain punya kehidupan penuh iri, dendam, koruptif, konflik, fokus hanya pada hal yang duniawi? Ternyata kita juga sama saja. Ajakan firman Tuhan ini tidak ringan. Saudaraku, secara sederhana kita amat mudah membedakan ikan hidup dan ikan mati. Ketika kita melempar ikan mati di sebuah arus sungai, ikan itu diam saja dan akan mengikuti kemanapun arus itu mengalir. Tidak halnya dengan ikan hidup. Begitu kita melemparkannya ke arus sungai yang sama, bisa jadi pertama-tama ikan itu terbawa arus. Ikan itu mengikuti kemanapun arus mengalir. Namun, pada suatu waktu, ikan hidup itu akan berani berenang melawan arus, meski arus itu deras. Jadi, diumpamakan hal itu, kita bukan seperti ikan mati yang hanya menyerah ikut arus. Sesungguhnya, pada momen tertentu, kita berani melawan arus. Mari saudaraku, ingatlah, kita terus membarui diri sesuai semangat dan ajaran serta etika Kristiani. Tanpa kesediaan berbeda dan berubah, serta cuma ikut arus dunia, maka jelas kekristenan kita dipertanyakan. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami mempunyai pendirian dalam menghayati iman kami kepadamu. Kami tidak tenggelam meniru apa yang dilakukan dunia. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.